dari kemarin di awal pandemi ini, saya coba untuk membantu teman-teman yang di offline ini. Dan hal pertama yang kita sadari adalah Halo halo, Kak, halo, apa kabar ya Sinta? baik Kak, gimana Kak? Sudah makan malam Kak? Sudah siap nih untuk berbagi sama rekan-rekan IC Heroes? Iya, aman-aman. Udah siap-siap makan malam, udah segar lagi nih. Mantap sekali Kak. Oke Kak, ini aku akan memperkenalkan dulu nih Kak. Kebetulan mungkin ada rekan-rekan IC Heroes yang penasaran nih siapa sih speaker kita yang luar biasa malam ini. Jadi kita di sini akan kedatangan namanya Kak Yosef Abbas sebagai founder dari Sekolah Pebisnis ya rekan-rekan di sini. Dan Kak Yosef ini akan sharing soal turn back to profit, strategi Turn online. back to profit ya. Yep, turn back to profit. Strategi online untuk tingkatkan bisnis saat ini. Tentunya ini apalagi di masa pandemi ya kayak kan penting banget untuk para pelaku bisnis untuk bisa mengimplementasikan strategi online gini. Apalagi untuk para IC Heroes di sini harapannya bisa segera melek strategi-strategi bisnis yang dijalankan secara digital nih untuk membesarkan bisnis. Nah, Iya, gimana betul. Kak? Steph, sudah siapkah untuk berbagi sama rekan-rekan IC Heroes? Ya, senang banget nih udah lama juga nggak sharing-sharing. Ternyata ada kesempatan untuk sharing di Idea Club yang kayaknya forum yang pas juga buat sharing mengenai hal ini karena saya lihat banyak sekali dalam pembahasan yang berbeda-beda dan kali ini kayaknya ini sebuah topik yang belum banyak dibahas juga. Jadi dari kemarin kita udah membahas mengenai cara mengembangkan bisnis ya, cara membesarkan bisnis kita. Tapi banyak teman-teman kita yang mungkin sekarang aku nih masih dalam keadaan yang belum rebound nih, belum balik nih bisnisku. Banyak loh teman-teman kita, terutama karena saya kan di sekolah pebisnis ini banyak menangani pebisnis UMKM. UMKM itu lebar ya jaraknya. Jadi ada pebisnis usaha mikro, kecil, menengah, sampai baru yang besar. Nah, mikro, kecil, menengah ini sebetulnya range-nya cukup banyak nih. Nah, jadi banyak yang pebisnis yang sudah lama di offline, mereka juga mau masuk ke online, tapi masih struggle untuk gimana sih caranya supaya bisa nemuin titik baliknya, mereka bisa balik lagi untuk profitable. Tapi melalui online ya. Karena kalau teman-teman merasakan sekarang juga walaupun sudah ada ibaratnya udah PPKM udah lebih longgar, tapi tetap kita masih merasakan efeknya, masih merasakan dampaknya gitu. Terutama kalau teman-teman yang sampai saat ini belum ada titik baliknya nih, belum ketemu titik rebound itu di mana. Nah, itu yang mungkin akan berguna buat teman-teman saat ini karena nanti di dalam live kali ini saya akan sharing 5 tips buat teman-teman untuk marketing in difficult times. Wow, mantap banget nih. Ini pasti rekan-rekan di sini pada butuh banget nih, Kak. Soalnya bener banget tadi ya, mungkin ada yang udah pernah start bisnis, tapi karena online semuanya jadi berubah, masih bingung gimana caranya kita bisa belajar strategi-strategi supaya go online. Oke, kita langsung mulai aja ya, Kak Yosef di sini. Aku Ya, mengingatkan juga untuk rekan-rekan IC Heroes, nanti kalau kalian merasa mendapatkan, wah aha momennya ada nih, bisa banget buat nge-screenshot, terus nanti tag aja dari Kak Yosef sini dari @sekolah berbisnis sama @idea cloud, terus nanti tulis aja apa aja nih yang IC Heroes dapetin dari sesi live IG hari ini. Oke, kita langsung mulai aja nih Kak. Dari aku mau tanya, kalau misalnya ingin mulai nyoba berbisnis gitu ya, untuk mengembangkan bisnis, itu mulainya dari mana sih? Dari Kak Yosef nih ada saran-saran nggak? ya mungkin sekolah bisnis ini kan range-nya lebar. Jadi ada kebanyakan dari kita nih sekarang yang kita bantu teman-teman yang sudah punya bisnis tapi mau lebih besar lagi atau bahkan masuk ke online yang mereka tadinya udah punya beberapa cabang di offline itu. Nah, ada tapi teman-teman kita yang saat ini baru memulai bisnis. Pilihannya biasanya yang terbaik adalah kita belajar terutama dari teman-teman kita yang punya workshop ataupun conference seperti Idea Cloud. Tapi yang saya suka sebenarnya dari Idea Cloud itu bukan teknisnya ya, bukan skillnya ya. Kalau saya bilang golden rules-nya pebisnis itu kan pertama adalah mindset, kedua skill set, ketiga omset. Nah, rata-rata yang baru mau mulai bisnis itu langsung lompat nih. Jadi pertama aku mau mulai bisnis, gimana cara aku dapat omset yang besar? Padahal kita nggak akan dapat omset besar kalau kita belum punya skill setnya. Nggak akan bisa punya skill set yang baik kalau nggak punya mindsetnya. Nah, tapi yang kadang-kadang kita kurang mengerti juga, kadang-kadang kita nggak mungkin juga untuk mendapatkan mindset yang betul kalau belum termotivasi dan terinspirasi. Nah, jadi yang saya suka sebenarnya dari Idea Cloud ini, orang-orang ini memang skillnya sangat luar biasa, pengalamannya luar biasa, tapi yang nggak kalah penting sebetulnya mereka ini orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang memotivasi kita gitu ya. Jadi kalau orang baru mau mulai bisnis, lompat langsung ke omset, belum ada motivasinya, belum ada inspirasinya, nggak akan nyampe tuh diomongin mengenai masalah mindset gitu ya. Kamu mindsetnya harus seperti ini, mindset yang benar harusnya seperti ini gitu kan. Itu nggak akan masuk ke kita. Karena mereka belum ngelihat hal yang buat mereka tuh buat saya tuh kayaknya nggak mungkin, masa saya bisa sih gitu, itu belum ditembus sebetulnya.
Jadi perlu orang-orang memang seperti yang kita lihat di Idea Cloud ini orang-orang yang sebetulnya bisa menembus tembok itu. Orang bilang kayaknya saya nggak mungkin. Ternyata ada orang yang seperti saya, teman-teman kita di Idea Cloud, saya pikir mereka itu background-nya orang-orang yang sudah milioner atau bilioner dari lahir ya. Ternyata bahkan banyak dari mereka yang baru mulainya. Dan people just like us juga gitu. Jadi dari situ yang saya tangkap memang orang-orang ini bisa menembus tembok sehingga menginspirasi orang-orang. Nah dari situ baru masuk, oh ternyata saya bisa juga ya. Baru mindsetnya masuk, baru setelahnya skill setnya masuk, baru setelahnya masuk ke cara cari omsetnya gitu. Jadi makanya itu pertama kali buat teman-teman yang terutama baru mulai bisnis, itu kita buat media sekolah pebisnis. Karena tanpa motivasi inspirasi nggak akan ada perubahan mindset, nggak ada perubahan skill set, apalagi omset gitu. Nah kurang lebih awalnya dari situ. Nah baru setelahnya adalah waktu teman-teman ingin memulai sebuah bisnis, yang perlu dipikirkan pertama kali adalah cari skill setnya apa aja. Nah, jadi belum omsetnya dulu ya, cari skill setnya. Skill setnya apa yang aku butuhkan ya gitu. Kalau sekarang kan di pandemi ini ada winners sama losers. Jadi ada yang pemenang kategori industrinya, ada yang losers kategori industrinya. Jadi kita lihat peluangnya di luarnya. Kalau di awal-awal itu peluangnya adalah seputar diri kita sendiri. Jadi kayak model skincare atau kayak barang-barang yang kita pakai di diri kita sendiri. Nah, di akhir-akhir ini nih, itu mulai melebar ke daerah sekitar kita. Jadi misalnya aku kayak di rumah WFH tapi kok bosan ya, home decorku nih kayaknya mesti lebih cantik lagi nih, di sekitarku sofanya mesti aku ganti lagi nih gitu kan. Terus karena kerja seharian di rumah kok aku ngerasa panas ya, sekarang AC ku kayaknya rusak nih, padahal sebelumnya nggak pernah kerasa kan gitu. Nah jadi peluangnya sekarang melebar dari mulai personal needs mulai ke hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu dari peluang di luarnya, tinggal kita cocokkan dengan kitanya, strength-nya di mana. Nah kurang lebih sih kita mulainya dari situ. Berarti justru sekarang itu peluangnya malah melebar ya Kak ya. Tapi kenapa nih Kak? Kan sekarang ini peluang bisnis itu membesar gitu. Dengan adanya online justru malah semakin bisa reach lebih banyak orang. Dan apalagi sekarang ini udah PPKM udah mulai dipermudah, banyak yang udah bisa vaksin juga. Tapi kenapa nih masih banyak yang punya kendala di bisnisnya kalau menurut Kak Yosef? Iya, kalau yang saya temui memang terutama teman-teman kita yang dari offline, apalagi yang sudah second atau third generation, udah berbisnis cukup settle, udah cukup lama, ada mereka sudah punya best practice yang udah terbukti berhasil di bisnis mereka itu seperti apa gitu. Begitu harus berubah, ini agak sulit. Misalnya saya menangani kemarin itu ada restoran 16 cabang gitu, udah punya 16 cabang. Mereka ada struggle saat masuk ke platform, padahal restoran-restoran sekarang kalau udah berbicara masalah online marketing, mau nggak mau harus masuk platform. Mau itu restoran ataupun klinik ya. Kalau klinik kan biasanya katakanlah klinik dental atau klinik yang lainnya. Dicari-cari platform-platform kayak platform Sehatku dan lain-lain. Tapi akhirnya mereka nabrak dengan bisnis model yang biasanya ada komisinya kalau di platform gitu-gitu. Nah, padahal memang penting loh untuk kita coba untuk kira-kira apa yang work sekarang ya di luar sana, dan mungkin kita bisa adopsi di kita, dengan kita juga harus membuka nih, mengosongkan gelas kita yang sebelumnya bekerja mungkin saat ini udah nggak bekerja lagi, dan itu kita perlu testing. Kadang-kadang kalau udah lama kita jadinya nyaman ya. Kalau kita berbisnisnya kurang lebih range-nya itu UMKM yang baru 0 sampai 5 tahun, ini kita testingnya banyak. Jadi aku baru mulai bisnis nih, nyoba jualan A, jualan B, jualan C gitu kan. Yang dijual banyak, kita coba nemuin yang kita cocoknya apa gitu. Aku jualan hijab kok ternyata nggak cocok ya, ganti jualan makanan. Kok nggak cocok ya, lama-lama kita ngerucut, nemuin oh ternyata aku cocoknya kayak saya di bidang salon, barbershop sama klinik kan yang usaha saya. Oh ternyata saya target marketnya nih cewek yang cocok wanita, lalu kurang lebih bidangnya di sekitar itu gitu. Nah lama-lama kita mulai fokus. Nah sayangnya yang bisnisnya sudah lebih lama, 5 tahun sampai 10 tahun, ini yang paling susah untuk berubah biasanya, karena udah tahu, udah berhasil selama 5 tahun, tapi harus berubah sekarang. Dan berubahnya kemana ya? Karena resikonya adalah yang sudah berjalan ini bisa jadi semuanya yang sudah berhasil hilang semuanya kan. Nah jadi lebih besar resiko mereka untuk berubah sebetulnya. Tapi ya mau nggak mau sekarang ini yang kita lihat memang berhasil, karena ada loh teman-teman kita di sekolah pebisnis, dia toko grosir, misalnya toko grosir di sebuah daerah gitu, baru masuk ke online marketing, dan shifting sekarang itu 70-80%-nya omset toko grosir itu dari online. Padahal sebelumnya omsetnya semua dari offline. Karena memang kan kalau toko grosir orang tahu ya, oh ini area grosir nih. Misalnya kalau di Jakarta kan kita punya area grosir di sebuah area gitu, di sebuah daerah di Senen misalnya. Ya udah kita ke sana kita beli grosir.
ternyata grosirnya itu dimasukkan ke online sekarang. Dan tadinya online-nya itu iseng-iseng aja ibaratnya. Ya udah saya online, sampingan aja deh gitu. Tadinya seperti itu 70% di offline dan 30% di online, sekarang kebalik. Malah Jadinya jadi dari ah, online-nya lebih besar gitu. Dan hmm, itu kita temui di beberapa teman-teman kita yang di sekolah bisnis juga, seperti guru les juga kemarin. Jadi oh, dia guru les Inggris. Guru les hmm, Inggris kan apa kayak bimbel ya misalnya ya. Itu kan pasti biasanya full di offline. Misalnya harus hmm. datang ke sana. Nah, sekarang dia lakukan coba modifikasi melalui Zoom. Dan ternyata bahkan karyawan-karyawannya, guru-guru pengajarnya tadinya harus datang ke lokasinya, sekarang dia hire orang-orang dari kota yang berbeda. Nah, jadi kebetulan kalau guru les Inggris ini dia di daerah Jakarta. Nah, di Jakarta ini tadinya dia ada rukonya. Di ruko itu orang-orang belajar kayak bimbel gitu. Nah, orang-orang datang ke situ dan untuk belajar. Begitu pandemi kan nggak ada yang datang kan. Oh. Ternyata setelah itu dia lakukan marketing online. Hmm. Gurunya bisa pulang ke kampungnya atau ke daerahnya gitu. Jadi dia punya guru di Jogja, punya guru di Semarang. Tapi rukonya tetap di situ, customernya juga ada yang di area situ, tapi tetap ngajarnya blending antara offline dan online. Jadi banyak Oh, sekali sebenarnya contoh-contoh yang udah berhasil. iya ya, jadi ternyata bisnis-bisnis ini kalau memang berani untuk berubah dan mengikuti keadaan itu bisa malah lebih berhasil. Mungkin nggak sesuai ekspektasi awalnya, kayak tadi ya dari awalnya 30% aja online, malah jadi kebalik gitu. Nah ini menarik banget nih. Dan mungkin untuk para IC Heroes di sini ada juga yang udah punya bisnis dan masih ragu untuk go online. Misalnya di sini kita kayak saya pasti bisa share tips-tips lebih jauh lagi. Nah nih Kak, tapi gimana dengan bisnis-bisnis yang tadi misalnya udah punya banyak cabang, udah punya lokasi-lokasi offline. Apakah masih perlu juga nih untuk melakukan marketing online? Iya nih bagus banget ya pertanyaannya. Jadi aku udah bayar loh. Kadang-kadang kita kayak saya dulu kan mulainya dari bazar to bazar juga kebetulan waktu bisnis di awal-awal. Jadi bazar di mall A pindah ke mall B, bahkan seminggu kita kan paralel beberapa mall, biasanya 3 sampai 4 mall kan. Loading di mall satu pindah ke mall 2 gitu. Lalu pindah lagi loading ke mall 3 nanti SPG-nya nungguin gitu kan kalau di offline. Nah, terus kita di offline tuh udah bayar lokasi loh, udah bayar outlet mungkin ada kontraknya gitu. Ada kontraknya selama beberapa waktu. Kalau di mall mungkin selama seminggu 2 minggu kita udah bayar lokasinya di sana. Terus masa Hmm. kita harus melakukan marketing lagi di online sih gitu. Gimana sih sepertinya sekarang ini cara yang baik buat kita nih supaya kita bisa survive di keadaan yang sekarang ini atau bisa tadi topiknya turn back to profit gitu ya. Nah sekarang mungkin mau nggak mau teman-teman yang ada di offline itu kita terbagi dua sekarang. Apalagi attention kita kan akan sangat limited kalau kita ngomonginnya hanya di offline aja. Kalau kita Hmm. buka cabang, misalnya dulu ya, kalau kita buka cabang, yang kita pertimbangkan kan lokasinya di mana ya, dekatnya dengan brand apa ya, di jalan yang serupa ya. Lalu, apakah lokasi di daerah sekitar situ yang tinggal demografinya, psikografinya, orang-orangnya kayak gimana ya gitu ya. Nah sayangnya sekarang, begitu orang masuk ke online, ini agak sulit untuk mengkombinasikan marketing mereka yang offline sama online. Jadi Oke. begitu mereka masuk ke online ini Hmm. berpikiran kompetisinya sama-sama satu jalan aja. Jadi Hmm. biasanya problemnya adalah menentukan buyer persona atau orang target itu siapa sih yang mau kita jual di online gitu. Nah ini yang Hmm. kadang-kadang cukup sulit di awalnya. Jadi kita berusaha menjual ke semua orang biasanya kalau yang dari offline ke online. Misalnya restoran, oh ya udah aku masukin ke online, aku bisa nargetin semua orang. Atau salon juga sama dan barbershop yang saya pengalaman adalah aku mau jual misalnya salon eyelash misalnya ya. Kayak Hmm. kayak yang saya jalankan salon dan barbershop mau jual salon eyelash. Eyelash itu semua wanita pakai. Begitu mereka masuk ke online dari offline, mereka berpikir ya udah berarti kan aku targetkan semua orang ya di daerah sekitar lokasi dari lokasiku gitu. Hmm. Terus ternyata yang terjadi adalah memang sih semua orang pakai eyelash wanita, tapi kalau kita marketing kan communication nih teman-teman nih. Kalau kita mengkomunikasikan dengan cara yang sama ke semua orang, artinya kita nggak menarik buat satu orang pun sebetulnya. Nah, jadi walaupun salon teman-teman atau barbershop teman-teman atau klinik teman-teman skincare atau klinik gigi, sepertinya kayaknya apalagi klinik gigi nih yang berkaitan sama dokter nih. Mungkin di sini kalau ada dokter juga sering banget saya temui. Kalau dokter kita maunya menolong semua orang juga tuh. Aku Hmm. maunya pasienku siapa? Semuanya kalau bisa karena aku mau menolong semua orang gitu biasanya. Nah, sebisa mungkin teman-teman memang betul kita pada akhirnya mau menggrab semua orang, mau menolong semua orang. Tapi untuk kita bisa menolong semua orang, untuk kita bisa mencapai semua orang, kita harus mulai dari step pertama kan. Nah, step pertamanya adalah teman-teman tentukan kira-kira mau komunikasinya ke siapa.
Contohnya, kebetulan brand saya salon eyelash, brandnya offline juga. Jadi kita ada salon di Jabodetabek. Lalu Hmm. cara komunikasi di online-nya ini kita lebih spesifikkan dibandingkan yang di offline. Jadi iya sih semua bisa pakai eyelash sih. Tapi aku harus mulai dari mana ya untuk komunikasiku di online ini ya? Bayar personaku nih, aku harus berbicara ke siapa ya? Oh oke, dari customer database, kalau teman-teman yang offline ini biasanya udah punya customer database nih. Hmm. Rata-rata mereka yang pembelinya ini apa orang-orangnya gitu. Kebetulan kalau di Hmm. saya ternyata ibu-ibu yang punya anak kecil gitu. Nah akhirnya saya saat ini kalau ke uh, karyawan saya juga saya bilang bahwa oke kita cari customer personanya nih yang kriterianya tuh Mahmud Abbas atau macan ternak gitu ya. Jadi mama muda anak baru satu atau macan ternak gitu ya. Mama Waduh, muda antar anak gitu ya. Mama cantik antar anak gitu kan. Nah jadi langsung tanya. kebayang tuh. Oh kayak gitu ya target market salon kita ya gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman yang punya salon, punya barbershop, atau punya klinik di offline, begitu masuk ke online, coba ditemukan spesifiknya lagi, kira-kira siapa nih buyer personanya. Nanti efeknya itu akan kemana-mana ya teman-teman ya. Kontennya akan jauh lebih relevan. Advertising teman-teman atau iklan teman-teman jauh lebih relevan. Dan yang paling penting adalah promo teman-teman juga jadi lebih relevan juga jadinya kalau punya buyer persona yang tepat. Oh, Kurang jadi lebih gitu. ya nentuin buyer persona ini. Tapi kalau lanjutan lagi nih Kak, dari saran tadi soal buyer persona, itu bagus banget nih. Nah, ini apakah jadi mempengaruhi, misalnya dari offline, dia targetnya semuanya. Terus di online dispesifikin. Apakah itu jadi mempengaruhi brand keseluruhan ya? Atau sebenarnya tujuan akhirnya adalah yang online ini juga nanti akan enggak sespesifik awal gitu, tapi hanya sebagai langkah awal aja. Ya, ya, betul. Ini bagus pertanyaannya karena kalau kita mulainya e-commerce dari online, biasanya kita mulai langsung mikirin arahnya brandnya mau kemana udah kepikiran tuh. Tapi teman-teman kita yang udah cukup lama di offline juga, kadang-kadang dia buka bisnis kan buka buka aja tanpa kepikiran dari awal brandnya mau nargetin siapa. Nah itu yang biasa terjadi aktualnya di lapangan nih. Jadi saat kita dipaksa shifting ke online, malah jadi kepikiran, oh iya ya ternyata aku targetnya ini sebenarnya siapa ya. Mereka jadi reflect back lagi gitu. Oh iya, berarti kalau dulu aku kompetitorku di daerah yang sama, mungkin di daerah Jakarta aja atau di jalan itu aja, sekarang begitu masuk online, sainganku ini satu Indonesia ya, bahkan satu dunia ya kalau bisa ya. Jadi aku betul-betul harus nemuin nih, kira-kira aku harus berbicaranya ke siapa, tracknya siapa. Nah itu paling penting. Nah, yang saya temukan akhir-akhir ini itu adalah begitu kita mau rebound dari bisnis mereka yang sudah jalan di offline ini, kan harus ada datanya kan. Kita mau tahu sebetulnya customer mereka siapa, terutama kalau teman-teman yang udah jalan bisnisnya. Biasanya kita mau tahu siapa sih customer database-nya. Lalu banyaknya mereka belinya apa produk best sellernya gitu. Itu dicari di datanya. Nah, yang terjadi adalah memang kita mau dapetin lebih banyak profit lagi, mau lebih banyak omset lagi. Tapi begitu ngomongin datanya mana, itu berantakan biasanya. Mungkin karena entrepreneur kali ya. Entrepreneur itu kan pengennya kita driving maju terus kan. Kita cari koneksi baru lagi, cari peluang baru lagi. Tapi begitu ngelihat datanya itu kita nggak tahu sebenarnya posisi bisnis kita sekarang nih posisinya lagi di mana nih. Terus seperti apa kita harus bergeraknya. Nah ini biasanya kendala besar buat teman-teman sekarang yang lagi berusaha. Aku mau sih bergerak dan berubah dari posisi sekarang. Tapi aku nggak bisa ngelihat nih dataku seperti apa sekarang. Nah jadi saran saya Hmm. salah satunya adalah buat teman-teman yang belum terlihat datanya. Teman-teman Hmm. coba banyak ya kayak software-software yang bisa membuat bisnis teman-teman lebih kelihatan lagi nih Bener data-datanya banget. itu. Nah itu coba dimasukkan ke sana, nanti teman-teman bisa ngeliat posisi yang saat ini, sehingga kita bisa tahu kita melangkahnya mau ke depannya ke arah mana. Baru akhirnya kita rancang strateginya seperti apa gitu. Oh, Nah, berarti penting bikin strategi itu benar-benar berorientasi pada data yang ada gitu ya. iya betul betul. Kalau soal selain dari buyer persona tadi, sebenarnya perbedaan apa aja sih Kak yang bisa ditemuin dari digital marketing sama marketing yang ada di lokasi-lokasi outlet secara offline? Ya kalau ngomongin outlet offline nih memang mirip seperti restoran ya, yang paling mirip. Walaupun mayoritas nggak hanya restoran aja, tapi teman-teman yang punya klinik, teman-teman yang punya bengkel, teman-teman yang tadi punya kursus bimbel, kursus bahasa, itu mereka kan awalnya punya satu cabang. Nah, kalau Hmm. kita udah menentukan ada lokasi outletnya, maka biasanya kita marketingnya by radius biasanya. Jadi Oh, radius 2 kilometer, radius 2 sampai 7, radius 10 kilometer dari outlet, itu cara marketingnya di online juga agak beda sebenarnya.
Karena apa? Karena Oh, kalau radius 2 kilometer biasanya kita udah pernah lewat lah kurang lebih orang-orang. Jadi kita kan kalau punya restoran atau punya lokasi outlet, kita pasang banner di depan atau pasang pelang juga ya. Nah itu kan orang melihat tuh kalau lalu lalang. Tapi kalau udah lebih dari 2 kilometer, 2 sampai 7, udah nggak kelihatan. Berarti gimana caranya kita komunikasi ke orang-orang yang bahkan belum pernah lihat lokasi bisnis kita, belum hmm. pernah berkunjung ke bisnis kita juga kan, belum pernah lihat produk kita dan belum pernah lihat servis kita juga. Nah, itu berarti komunikasi marketingnya beda ya, ke 2 sampai 7 kilometer dari radius outlet kita. Kalau udah lebih dari 7 kilometer, misalnya sampai 10 atau 20 kilometer, itu biasanya kita udah mulai yang seperti ngebangun komunitas. Jadi ngebangun brand kita. Nah, kalau orang, misalnya kita ada gym nih, gym. Gymnya sebetulnya di dekat rumah saya ada gym sih, 2 kilometer dari saya bisa ke gym. Tapi ternyata di 10 kilometer sana ada gym yang saya pengen banget ke sana karena komunitas gymnya enak, karena guru gymnya ternyata ramah banget, karena ternyata brandnya relate banget sama aku nih gitu di sosial media. Hmm. Nah, berarti untuk orang traveling menggunakan mobil atau motor lebih dari 7 kilometer itu alasannya mesti kuat banget. Nah, alasan Oh, kuat ini biasanya karena community-nya udah terbentuk, brandnya udah terbentuk gitu. dan ini biasanya dilakukan secara online ya untuk yang jauh ini misalnya radiusnya. Oh, oke oke Hmm. oke. Nah, kalau untuk membentuk komunitas nih misalnya dari online, itu biasanya ada nggak rekomendasi-rekomendasi channel atau sosial media tertentu yang cocok banget untuk mengembangkan bisnis dari Kak Ya, Yasef? jadi mungkin saya sharing ini salah satu dari 5 tips marketing in difficult times ya yang saya Oh, temukan ini. Jadi dari kemarin di awal pandemi ini saya coba untuk membantu teman-teman yang di offline ini dan hal pertama yang kita sadari adalah banyak pebisnis itu fokus hanya salah satu dari 4 sumber omset yang sebenarnya teman-teman harus fokuskan. Nah, yang pertama ini kan cari customer baru. Nah, padahal di pandemi kita masih effort nyari customer baru. Tapi ada yang kedua, sebenarnya customer yang udah tahu kita, udah kenal kita, tapi nggak beli-beli sampai sekarang tuh kan ada ya. Udah follow Instagram, udah kepo-kepo, udah ngelakin komen, tapi nggak beli-beli ternyata gitu kan. Bahkan udah sempet tanya-tanya di chat gitu. Terus ada juga kategori yang selanjutnya nih, yang bisa jadi omset itu customer yang udah pernah beli dan sebisa mungkin beli lagi ke kita. Lalu yang terakhir yang keempat, ini customer yang udah beli, udah loyal, sebisa mungkin dia kasih referral ke teman-temannya. Nah, oke. waktu pandemi ini biasanya kita mengaktifkan jangan hanya salah satunya aja. Yang kita sekarang pikirkan biasanya kalau mau nambah omset itu hanya yang satu ini. Cari customer baru itu caranya gimana ya, gitu ya. Saya masuk ke online caranya gimana ya supaya dapat customer yang baru. Padahal teman-teman punya 4 sumber omset ini. Nah, jadi kita saat ini effortnya dibagi gimana caranya dapetin yang baru, gimana caranya supaya yang udah kenal kita, udah follow kita, udah like itu bisa kita tarik jadi pembeli, gimana cara yang beli jadi beli lagi, dan yang terakhir gimana cara yang refer ke orang lain. Nah, jadi yang Oh, pertama biasanya saya sarankan teman-teman untuk mapping. Mungkin udah pernah dengar ya ada Pareto Pareto Principle ya. yap. Pareto itu kan 80 sama 20 kan. Nah, biasanya dari customer database kita lihat tuh kemungkinan besar omset kita yang terbesar datangnya cuma dari 20% orang aja. Nah, kita Hmm, cari 20% customer kita itu profilnya seperti apa. Mereka itu orang-orangnya kayak gimana sih? Kalau misalnya bisa seperti kalau Denny bilang ya, interview gitu, di interview, ya itu di interview deh 20% itu. Nah, tapi jangan 80-20 aja. Tapi saya biasanya tambahkan 5% yang berkontribusi terbesar ke profitnya kita. Jadi udah di mapping customernya, dicari kan 80-20, yang 80 yang nggak apa-apa kita tinggalkan dulu, kita fokus ke yang 20, dari yang 20 yang 5%-nya mana yang paling impact ke profit. Nah, ini kita hmm, coba cari tahu mereka siapa, terus yang paling penting adalah setelah kita tahu mereka siapa, kita desain service atau produk yang spesifik buat 5% orang ini, atau promo spesifik buat persona yang 5% ini, dan bahkan mungkin kemarin kita desain pricing yang cukup berbeda untuk kriteria yang 5% orang ini gitu. Jadi kita bisa fokus berbicara ke orang baru yang memang suka dengan brand kita. Itu hmm. tips pertama. Oke, berarti dari Pareto ya, 80-20 tadi ya. Ternyata kita perlu fokusin ke 20% sama 5% yang tadi yang paling kontribusi ke profit. Oke, tadi ada yang kedua dari Kak Yosef. Ya, jadi yang kedua biasanya saat ini kita fokus kan nggak hanya cari customer baru tuh. Ada customer baru tadi berarti dengan Pareto. Lalu kedua adalah gimana caranya kita bisa fokus untuk orang-orang yang kira-kira udah ada sekarang. Mungkin kalau di saya waktu itu nyimak juga dari yang kode ini kan sebutnya Dream 100 ya kalau ini bilang. Nah, kalau di offline itu biasanya kita ada
bisnis kita memang salon nih, tapi ada bisnis-bisnis yang customer-nya sama dengan kriteria customer yang kayak kita. Oh, salon itu sama kriterianya customer dengan mungkin kelas yoga yang ada di daerah sekitar kita. Itu kan sama tuh, kurang lebih ibu-ibu juga. Nah, ternyata ada bisnis-bisnis yang mungkin ada sebelahnya lagi ada flower shop gitu. Ini bisnis-bisnis yang berbeda, tapi customer yang mereka ini sama. Dan kadang-kadang kita belum coba untuk saling tukar. Kalau di online tuh ibaratnya kita saling tukar audiens ya. Kayak live gini kan, berarti kan audiens sekolah pebisnis sama ID Club kita sama-sama join barengan kan. Nah, pernah nggak kita kepikiran kita punya bisnis di offline, tapi kita cari audiens di daerah sekitar kita yang sama sebenarnya, sama audiens yang kita mau targetin. Nah, terus kita buat join promo bareng sebetulnya. Kita buat kolaborasi bareng. Bisa di offline, bisa juga di online sebetulnya. Nah, ini sebenarnya cara yang jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman nyari dari nol customer baru dan membuat mereka ini kan, kalau marketing itu kan membuat mereka tahu, kenal, lalu tertarik sampai beli, itu kan panjang prosesnya kan. Tapi kalau kita join dengan bisnis lain yang udah punya audiens, udah punya customer, kita buat program barengan, kita menggunakan trust-nya dari bisnis tadi sebetulnya. Gitu. Jadi ini tips kedua sebetulnya. Wah, mantap. Berarti emang memanfaatkan trust itu penting banget ya. Dia bisa lebih cepat gitu untuk dapetin customer karena ibaratnya mereka udah percaya sama brand yang ini dan kemungkinan besar juga akan lebih percaya juga dengan brand yang berkolaborasi di situ. Oke, mantap banget nih dari Kak Yosef. Semakin ini ya, semakin banyak nih yang bisa dicatat nih sama IC Heroes di sini tips-tipsnya. Boleh dilanjut lagi, Kak? Oke, jadi tips selanjutnya, oh ya, ke teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dimasukkan di ini juga ya, di kolom pertanyaannya. Nah, tips selanjutnya adalah, tadi kita udah ngomongin dapetin customer baru. Lalu kedua, dapetin customer yang sebetulnya lebih mudah karena kita memotong jalur dari orang harus tahu dulu, kenal dulu, tertarik baru beli. Kita potong langsung ngambil dari trust-nya orang. Jadi kolaborasi dengan bisnis lain. Lalu selanjutnya, kita masuk ke yang tips selanjutnya, yaitu gimana caranya supaya orang yang udah pernah beli lagi ke kita. Nah, ini kadang-kadang kita mungkin buat teman-teman yang UMKM-nya ini lebih dekat ke usaha mikro dan kecil akan terkendala dengan data. Kalau teman-teman yang udah mulai ke kecil menengah itu biasanya omsetnya berapa ya? Kalau menengah itu kan sekitar 200 jutaan per bulan biasanya, atau 2 sampai 5 M per tahun biasanya ya. Kalau kategori pemerintah ya ini ya berdasarkan kategori UMKM-nya dari Bapak siapa Teten ya, Bapak Teten Mas Duki kan. Itu bahkan ada kategori UMKM kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga ini teman-teman berarti yang harus dilakukan adalah teman-teman lihat nih datanya tadi kan ada apa ya teman-teman ya. Teman-teman dapat datanya. Lalu teman-teman gunakan cari orang-orang yang pembeliannya itu udah di atas 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Biasanya kita data tuh. Banyak sekali biasanya mayoritas beli dari kita cuma sekali. Lalu ada yang pembelian 2 kali itu berapa orang? Pembelian 3 kali berapa orang? Nah, lalu teman-teman buat, mungkin saya bisa cerita, kalau teman-teman ke restoran, pernah nggak dapat voucher untuk dessert atau untuk appetizer? Pernah ya? Betul. Datang ke restoran, dapat kupon untuk appetizer. Terus kita ngasih kuponnya kan, datang lagi kita kasih kuponnya. Kuponnya dipakai nih, dapat mungkin sebelum makan kita appetizernya dapat apa ya, minuman deh, dapat minuman kecil gitu. Ya udah kita minum dulu. Terus baru kita duduk, kita pesan-pesan makanannya. Ternyata setelah kita selesai makan, kita dikasih kupon lagi yang kedua. Kuponnya adalah untuk dessert biasanya. Kupon dessert. Terus kupon dessert ini berarti kan tadi dapat kupon appetizer, besok balik lagi dapat kupon dessert. Kupon dessertnya dipakai nih. Habis makan, main course, kita dessertnya dipakai kuponnya. Ternyata begitu kupon dessertnya dipakai, kita dikasih lagi kupon selanjutnya buat main course. Lebih besar lagi loh biasanya. Main course-nya dikasih. Nah pertanyaannya kenapa ya? Bukankah hal tersebut artinya kita buang-buang budget kan? Karena kan orang kita kasih terus-menerus seperti itu, buat apa ya? Bahkan kita harus ngasih mereka appetizer, ngasih lagi dessert, dan ngasih main course-nya terakhir kan. Nah, saya baru tahu juga ternyata ini riset dari neuropsikologi yang orang bilang bahwa kalau orang tuh udah ngebeli dari kita lebih dari 3 kali, kemungkinan besar mereka jadi pelanggan loyal kita. Oh. Nah, jadi ternyata orang 3 kali itu. Jadi orang yang udah beli sekali tadi, dibuat mereka untuk ngebeli kedua kalinya. Kalau dia udah ngebeli kedua kali, ini udah deket nih sama yang ketiga kali nih. Makanya insentifnya dibesarin lagi. Saya kasih dia insentif lebih besar lagi, supaya dia ngebeli lagi nih yang ketiga kalinya. Begitu yang ketiga kalinya, ini udah lebih deket lagi, jadi customer loyal kita. Ya udah saya kasih insentif lebih besar lagi deh. Dikasih main course-nya. Begitu dia udah ngambil main course-nya, artinya nih orang ini kemungkinan besar akan jadi repeat terus-terusan ke tempat kita. Nah, selama itu
mereka udah terbiasa kan, terbiasa datang ke tempat kita, merasakan oh ternyata di bisnis atau di toko ini atau di restoran ini atau di klinik ini itu enak ya, nyaman ya, pelayanannya baik ya, ternyata ininya juga servisnya juga baik ya. Nah setelah itu merasakan makanya jadi loyal akhirnya. Nah itu biasanya kita bisa tahu karena kita mapping. Jadi berapa banyak sih orang yang customer kita belinya cuma sekali, berapa banyak yang 2 kali dan 3 kali. Nah kalau teman-teman mungkin baru pertama kalinya mapping, pertama kalinya teman-teman data nih customernya, biasanya 80% akan masuk ke pembelian cuma sekali biasanya. Karena kita belum punya program untuk membuat orang yang beli sekali jadi beli 2 kali. Nah, jadi ini momen buat teman-teman sebetulnya, kalau tadi kan kita ngomonginnya yang pertama, calon pembelinya ini orang di luar sana yang sama sekali nggak tahu kita. Yang kedua, kita kolaborasi sama bisnis lain. Jadi orang udah punya trust, kita kolaborasikan supaya shortcut trust-nya dengan bisnis kita. Nah, yang ketiga ini, teman-teman udah punya data customer sebenarnya yang siap teman-teman naikkan ke tahap selanjutnya dengan program loyalty. Wah, mantap banget. Berarti recurring ya. Saya juga baru tahu ternyata 3 kali customer datang itu bisa meningkatkan posibilitas jadi customer loyal. Ini IC Heroes perlu banget dicatat nih, IC Heroes nih. Mungkin ada yang biasanya fokusnya ke yang customer awal doang gitu ya. Padahal sebenarnya mencari customer loyal itu penting banget untuk perkembangan bisnis. Kalau teman-teman merasa saat ini, aku nih ada di sumber nih sekarang. Dan orang di atas sana sudah terbukti nyampe atas. Udah ada cahaya di sana. Kita udah coba sendiri naik di sumur itu, nggak naik-naik sampai sekarang gitu kan. Artinya